Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai relasi. Apa sih relasi itu? Yang kita ketahui relasi adalah hubungan. Nah, ini lebih singkatnya. Nah, lebih panjangnya dapat diuraikan secara begini ya, relasi. Misalkan gini, relasi dari A ke B adalah aturan yang menghubungkan. Nah, jadi relasi adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota. Jadi setiap anggota itu wajib himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi relasi itu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Seperti kayak gini. Si A adalah anak dari si B. Nah, itu kan menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Si A adalah anak dari si B. Nah, jadi si B ini masuk ke himpunan B, si A masuk ke himpunan A. Jadi seperti itu. Jadi aturannya adalah atau relasinya di sini adalah anak dari. Nah, itu salah satu contoh relasi. Kalau dinotasikan bisa ditulis seperti ini notasinya. Relasi A ke B. Nah, ini notasinya. Masalahnya di sini ada himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, jadi di sini perlu kita bahas juga mengenai himpunan. Nah, himpunan itu apa sih? Himpunan adalah kumpulan objek. Nah, jadi himpunan adalah kumpulan objek yang anggotanya itu bisa didefinisikan dan dapat ditentukan. Jadi harus dapat ditentukan secara jelas atau well defined. Jadi himpunan itu harus bisa didefinisikan secara jelas anggota-anggotanya itu. Nah, contohnya seperti ini gampangannya. Contoh dari himpunan misalkan kayak gini. Himpunan warna lampu pada lampu jalan atau lampu lalu lintas. Gampangannya gini. Nah, itu kan dapat kita nyatakan gini. Himpunan itu harus dinyatakan dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu yang gimana sih? Nah, bisa ditulis kayak gini. Jadi di sini bisa kita tulis apa aja? Merah, kuning, hijau. Jadi himpunan itu dinyatakan dalam kurung kurawal. Nah, ini salah satu contoh dari himpunan. Contoh lainnya, himpunan bilangan ganjil. Nah, himpunan bilangan ganjil itu bisa kita sebutkan jadi titik-titik-titik, misalkan negatif 1, 1, 3, 5 dan seterusnya titik-titik-titik. Nah, itu merupakan salah satu contoh himpunan. Kemudian dalam relasi dan fungsi, kan kita mau membahas relasi sama fungsi. Ada 3 istilah. Yang pertama ada domain. Domain itu apa sih? Nah, jadi domain adalah seluruh anggota dari himpunan daerah asal. Himpunan daerah asal. Kemudian yang kedua ada kodomain. Kodomain itu apa? Ya, seperti domain, tapi seluruh anggota dari himpunan daerah kawan. Jadi ada asal, ada kawan. Kemudian yang ketiga ada istilah range. Range di sini bukan berarti jarak atau rentang, tapi di sini adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil dari himpunan daerah asal yang dipasangkan dengan kawan
Nah, jadi range adalah daerah hasil. Jadi setiap anggota domain itu yang dipasangkan sama anggota kodomain itu yang dinamakan range. Nah, jadi range-nya adalah anggota kodomain yang kena panah sama anggota domain. Nah, kayak gitu. Daripada bingung, mending langsung ke contohnya saja. Misalkan kayak gini, ada himpunan. Nah, gampangnya kayak gini, biar langsung aja. Ada Andi, ada Khairul, ada Badrul. Nah, ini himpunan A. Kita lambangkan kayak gini, ini himpunan A. Kemudian kita bentuk himpunan B, yaitu yang beranggotakan voli, atau himpunan B ini merupakan himpunan nama-nama ekskul. Ada voli, ada basket, ada futsal, kayak gitu. Kemudian ada PMR. Nah, di sini kita kasih panah, jangan lupa. Nah, jadi misalkan ada himpunan yang kayak gini. Jadi Andi ini menyukai voli, Khairul menyukai basket, dan Badrul menyukai futsal. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui relasi dari A ke B, dari himpunan A ke B adalah gimana ini? Anggota kelompok ekskul. Karena kenapa? Andi anggota kelompok ekskul voli, Khairul anggota kelompok ekskul basket, dan Badrul anggota kelompok ekskul futsal. Jadi di sini dapat kita tuliskan relasinya apa? Anggota kelompok ekskul. Gampangnya gitu. Nah, kelompok ekskul. Kemudian domainnya itu apa sih? Domain tadi kan seluruh anggota dari kelompok asal, ya kan? Daerah asalnya kan ini. Jadi domainnya ada apa saja. Nah, jangan lupa domain itu kan himpunan. Jadi tuliskan gini, kurung kurawal Andi, Khairul, sama Badrul. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Kemudian kodomennya itu apa sih? Kodomen. Nah, kodomennya apa aja? Semua anggota himpunan B ini namanya kodomen. Voli, basket, futsal, dan PMR, semuanya itu namanya kodomen. Nah, range itu apa? Yang tak bilang tadi kan, range adalah anggota kodomen yang kena panah sama anggota domain. Nah, di sini yang kena panah ada voli, basket, futsal. Nah, jadi range di sini dapat kita tulis gini, ada voli, basket, sama futsal. Nah, ini merupakan range-nya yang ada di sini. Ini apakah harus ada panahnya? Iya, karena kenapa? Yang namanya relasi itu kan nggak boleh bolak-balik. Jadi sini ke sini, ini ke sini. Jadi harus satu arah. Kalau dari himpunan A ke himpunan B, ya A ke B semua, nggak boleh A ke B, B ke A. Nah, jadi misalkan Andi ke voli, kemudian basket ke Khairul panahnya. Nah, itu nggak boleh. Karena kenapa? Yang namanya relasi itu yang menyatakan himpunan A sama himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A sama anggota himpunan B ini ikatannya harus sama, relasi atau hubungannya itu harus sama, yaitu anggota kelompok ekskul. Nah, apakah diperbolehkan Kak kalau misalkan ini dibalik B ke A? Boleh, tapi asalkan dari kanan ke kiri panahnya semuanya juga dari kanan ke kiri. Jadi nggak boleh ada yang kanan kiri kiri kanan. Kalau dari kiri ke kanan harus kiri ke kanan semua. Kalau dari kanan ke kiri harus kanan ke kiri semua. Jadi harus kompak kayak gitu. Kemudian kita kenalkan lagi dengan NA. NA ini apa sih? Nah, di sini N ini lambangnya dari banyak anggota himpunan A. Nah, NA ini maksudnya adalah banyak anggota himpunan A. Jadi di sini ada Andi, Khairul, Badrul. Jadi ada 3. Kemudian NB, banyak anggota himpunan B. Ada berapa? Ada voli, basket, futsal, PMR. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi N di sini melambangkan banyak anggota. Jadi banyak anggota himpunan B. Kalau NB, kalau NA banyak anggota himpunan A. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu supaya lebih gamblang lagi, ini mungkin ada tugas, silakan dikerjakan dulu. Yang pertama,
gampang saja mengenai tadi, sebutkan 3 himpunan. Nah, di sini tugasnya disuruh menyebutkan 3 himpunan dan silahkan kalian data anggota-anggotanya ya sekalian. Yang kedua, nah misalkan ada himpunan A, misalkan terdiri dari 2, 3, sama 4. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B ini terdiri dari 4, 6, 8, 10. Nah, di sini dapat kita tuliskan seperti ini ya. 2, 3, 4. Ini anggota himpunan A. Kita kasih gini. Kenapa harus dikasih bulatan atau kotaan seperti ini? Gampangnya gini. Ini kan namanya himpunan. Himpunan itu kan kumpulan. Nah, jadi harus ada basecampnya, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi makanya harus dikasih kotaan kayak gini. Lingkaran boleh, kotak boleh, oval juga boleh. Nah, kemudian di sini ada 4, 6, 8, 10. Nah, ini kita tuliskan gini, jangan lupa dikasih gini. Nah, setelah itu ini kita nyatakan kayak gini. Nah, ini silakan. Nah, jadi kita kasih panah 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Nah, ini silakan kalian cari relasi dari A ke B. Kemudian kalian cari domain, kodomain, dan silakan kalian cari range-nya. Sekalian juga sama NA dan NB-nya. Nah, silakan dikerjakan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya nanti. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.